Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang materi dan perubahannya. Ini adalah pembahasan IPA yang berhubungan dengan kimia. Pada bab ini ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian materi, sifat materi, perubahan materi, penggolongan materi, dan yang terakhir lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tiga, yaitu yang A, B, dan C. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama dulu, pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ini adalah definisi dari materi. Di sini kata kuncinya, materi itu adalah segala sesuatu, berarti semua hal itu termasuk dengan materi. Nah, kemudian segala sesuatu itu ada dua syaratnya, yaitu yang pertama, segala sesuatu itu mempunyai massa. Massa itu yang sering kita sebut sebagai berat, ya. Sebetulnya massa dan berat itu dua hal yang berbeda. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Tetapi kita familiar dengan sebutan berat, misalkan berapa berat tubuhmu atau berapa kilo beli gulanya. Nah, itu adalah sebetulnya massa. Jadi dimanapun berada, massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Massa benda itu kalau 1 kilogram dimanapun, daerah kutub, di daerah gurun, di hutan, di pantai, tetap massanya 1 kilogram. Tetapi kalau berat, dia dipengaruhi oleh gravitasi bumi gitu. Kemudian selain mempunyai massa, syarat sesuatu itu disebut materi adalah menempati ruang. Misalkan ada tempatnya, misalkan di mana pensilnya, di laci, di mana bukunya, di tas. Nah, itu berarti menempati ruang. Jadi materi itu segala sesuatu yang dua syaratnya, mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian contoh nasi. Nasi itu makanan yang kita makan itu adalah materi. Kenapa materi? Ada beratnya dan dia ada di mana? Di piring, di dapur, seperti itu. Kemudian air yang kita minum juga ini disebutnya adalah materi. Kemudian baju, pakaian yang kita gunakan itu juga termasuk dengan materi karena mempunyai massa dan menempati ruang. Udara yang kita hirup juga disebut materi. Kenapa? Karena ada massanya. Balon yang ditiup itu akan lebih berat ketimbang balon yang kosong. Karena apa? Karena di dalamnya ada udara atau gas 3 kilogram. Berarti di dalamnya itu ada gas yang massanya 3 kilogram seperti itu. Kemudian motor yang kita gunakan untuk ke sekolah ini juga disebutnya materi. Jadi materi itu adalah segala hal yang sering kita sebut sebagai benda. Ya, jadi kimia itu mempelajari tentang materi atau mempelajari tentang benda. Loh, kalau begitu, kalau semua hal yang di dunia ini disebutnya materi, berarti tidak ada dong yang bukan materi. Ada. Contoh yang bukan materi adalah energi. Contohnya adalah energi panas. Ya, segelas teh panas dengan segelas teh yang tidak lagi panas itu tidak ada bedanya, tidak ada masanya, masanya tidak berubah, ruangannya tidak berubah, tetap satu gelas, ya. Atau misalkan cahaya, ruangan yang terang dengan ruangan yang gelap itu tidak mempengaruhi massa, ya. Jadi ruangan yang gelap itu atau ruangan yang terang tidak mempengaruhi berat badan kita, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita pelajari tentang sifat materi. Sifat materi ada dua, yang pertama sifat fisika dan sifat kimia. Kita pelajari satu dulu. Yang disebut sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan keadaan fisis suatu materi. Artinya secara fisik bisa kita lihat, secara fisik bisa kita rasakan. Misal yang termasuk sifat fisika adalah wujud, kemudian warna, rasa, bau, massa jenis, itu disebutnya sifat fisika. Contoh, besi itu lambang kimianya Fe. Besi itu wujudnya seperti apa? Padat. Nah, kemudian warnanya besi itu apa? Putih perak. Nah, wujud padat dan warna putih perak ini disebutnya sifat fisika dari besi, ya. Nah, sedangkan sifat kimia perbedaannya,
Sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan kimia. Contoh, perkaratan, berkarat. Berkarat itu adalah peristiwa perubahan kimia. Maka benda-benda itu dikelompokkan dengan mudah berkarat dan tidak mudah berkarat. Mudah berkarat, tidak mudah berkarat itu disebutnya sifat kimia. Contoh, besi tadi, sifat kimia dari besi kalau dihubungkan dengan perkaratan adalah mudah berkarat. Kemudian contohnya lagi, pembakaran. Proses pembakaran itu adalah peristiwa perubahan kimia. Maka benda-benda itu mempunyai sifat ada yang mudah terbakar, ada yang tidak mudah terbakar. Nah, sedangkan besi, sifat kimianya kalau berhubungan dengan reaksi pembakaran, maka sifat kimia besi itu tidak mudah terbakar. Itu ya. Nah, selain sifat fisika dengan sifat kimia, ada lagi yang disebut sifat ekstensif dan sifat intensif. Ini perbedaannya adalah kalau sifat intensif sifat yang tidak bergantung pada jumlah. Contoh, warna, rasa, titik didih itu disebutnya sifat intensif. Warna itu tidak mempengaruhi jumlah, mau 1, mau 2, mau 1000, ya tidak mau merubah warnanya. Kalau sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah, contohnya massa. Benda yang jumlahnya 1 dengan benda yang jumlahnya 2, otomatis massanya berbeda, beratnya berbeda, volumenya berbeda, banyaknya berbeda. Nah, seperti itu ya, sifat intensif dan sifat ekstensif. Sekarang kita masuk ke sifat materi sudah, kita masuk ke perubahan materi. Nah, seperti halnya sifat materi tadi, perubahan materi pun ada dua. Ada yang disebut perubahan fisika, ada yang disebut perubahan kimia. Kita akan membahas satu persatu. Yang termasuk perubahan fisika itu ada 3 macam. Jadi kita bisa mengidentifikasi apakah suatu perubahan itu merupakan perubahan fisika atau perubahan kimia dari ketiga cirinya ini. Kalau perubahan fisika ada 3 yang termasuk perubahan fisika, yaitu yang pertama berubah wujud, yang kedua berubah bentuk, dan yang ketiga pelarutan atau dilarutkan. Kita bahas satu persatu. Perubahan wujud. Wujud benda itu kan wujudnya ada 3, ada benda yang berwujud padat, ada benda yang berwujud cair, dan ada benda yang berwujud gas. Nah, perubahan wujud dari ketiga wujud benda ini disebutnya perubahan fisika. Contoh, benda padat es misalkan berubah menjadi cair, disebutnya mencair. Nah, benda mencair ini disebutnya perubahan fisika. Kemudian kebalikannya, air kita masukkan ke dalam freezer berubah menjadi padat, disebutnya membeku. Nah, air membeku, ini disebutnya perubahan fisika. Jadi kita lihat kata kerjanya. Kemudian contohnya lagi, kamper itu wujudnya padat. Ketika kita letakkan di dalam lemari, kita buka kemasannya, kita letakkan di dalam lemari, dia akan berubah wujud menjadi gas, disebutnya menyublim. Kamper menyublim ini disebutnya perubahan fisika. Jadi salah satu ciri perubahan fisika adalah berubah wujud. Contohnya, kita lihat di sini. Jadi kita tidak melihat bendanya, tapi kita lihat benda itu kenapa menguap. Menguap ini perubahan wujud. Mengembun, membeku, mencair, menyublim, mengkristal ini disebutnya perubahan wujud. Maka perubahan wujud disebutnya perubahan fisika. Ya. Kemudian ciri yang kedua dari perubahan fisika adalah berubah bentuk. Perubahan bentuk. Nah, contohnya garam blok ya, kalau dulu itu garamnya blok-blok seperti ini. Garam yang bentuknya padat seperti ini kita haluskan menjadi garam halus, ini hanya berubah bentuk, yang tadinya besar menjadi butiran-butiran kecil. Nah, perubahan bentuk garam dari bentuk padatan balok menjadi butiran-butiran kecil ini adalah perubahan bentuk, disebutnya perubahan fisika. Contohnya lagi, emas. Perhiasan emas, penambangan emas dirubah menjadi kalung, dirubah menjadi gelang, dirubah menjadi cincin, dan sebagainya. Perhiasan itu adalah berubah bentuk, disebutnya perubahan fisika. Kemudian contohnya lagi,
Beras digiling menjadi tepung, beras digiling hanya berubah bentuk yang tadinya sama seperti garam tadi, yang tadinya ukurannya besar berubah menjadi ukurannya butiran-butiran kecil, ini disebutnya berubah bentuk, maka disebut perubahan fisika. Contoh lainnya, kayu. Kayu ditebang, kemudian menjadi gelondongan kayu, menjadi potongan-potongan kayu, diubah lagi menjadi kursi. Ini disebutnya perubahan fisika, karena hanya berubah bentuknya saja. Oke. Kemudian yang ketiga, proses pelarutan yang termasuk ciri perubahan fisika, pelarutan. Pelarut ini adalah ketika kita melarutkan benda padat ke dalam air. Contoh, kalau kita melarutkan garam kan wujudnya padat, kita larutkan ke dalam air, kita aduk-aduk, campurannya menjadi homogen. Kita tidak melihat mana garamnya, mana airnya, sudah sama seperti air, garamnya tidak terlihat lagi. Ini disebutnya pelarutan. Nah, pelarutan ini tetap disebut perubahan fisika. Kenapa disebut perubahan fisika? Karena di situ tidak terjadi reaksi kimia. Nah, ketika garam dilarutkan ke dalam air, maka garamnya tetap garam, airnya juga tetap air. Ini hanya dua benda, yaitu garam dan air, yang bercampur menjadi satu di dalam satu tempat. Tidak ada yang berubah, tidak ada benda baru yang muncul, tidak timbul benda baru. Itu disebutnya perubahan fisika. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Jadi dia hanya berubah wujud, berubah bentuk, dan hanya melarut. Kemudian sekarang yang kedua, kita bandingkan dengan perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia, ini yang disebut dengan reaksi kimia. Jadi perubahan kimia itu reaksi kimia. Jadi yang terjadi pada saat perubahan kimia itu, benda asalnya itu sudah tidak ada, sudah berubah menjadi apa? Menjadi benda baru yang lain atau yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini misalkan kalau Ibu ilustrasikan dalam sebuah gambar, ini misalkan ada satu bendanya ini kita ibaratkan sebagai bulatan putih dua, dan ini sebanyak dua macam. Kemudian dia bereaksi dengan bulatan merah dua juga. Nah, reaksi kimia terjadi ketika dua benda ini, bulatan putih yang bergabung menjadi satu dan bulatan merah yang bergabung menjadi satu, itu sudah hilang, tidak ada lagi. Menjadi zat baru, menjadi benda baru yang terdiri atas bulatan merah yang berikatan dengan dua bulatan putih. Nah, kita lihat, ini yang putih ini sudah tidak ada, ini yang merah sudah tidak ada, sudah berganti dengan zat baru. Ini yang disebut reaksi kimia. Dan reaksi kimia ini tidak terjadi pada perubahan fisika yang sudah kita bahas tadi. Ketika air mengembun, air itu tetap H2O. Air hanya dia wujudnya beda. Es itu tetap H2O, hanya dia wujudnya padat. Air itu adalah H2O, dia wujudnya cair. Kemudian ketika dipanaskan menjadi uap air itu tetap H2O, hanya dia wujudnya gas, tidak ada zat baru, tetap H2O. Nah, kalau perubahan kimia, ini terjadi reaksi kimia. Benda asalnya itu sudah tidak ada, sudah berubah menjadi benda baru. Nah, untuk perubahan kimia, sama seperti perubahan fisika tadi, ada cirinya. Setidaknya di sini ada 4 ciri yang menandakan bahwa telah terjadi perubahan kimia, telah terjadi reaksi kimia. Apa saja? Yang pertama yaitu apabila terjadi perubahan warna. Nah, contoh, ini yang sering kita temui, daun. Daun dari warna hijau kemudian berubah menjadi kuning, kemudian layu berubah menjadi coklat. Ini menandakan bahwa di dalam daun ini telah terjadi perubahan kimia, telah terjadi reaksi kimia. Ya. Kemudian contoh lainnya, saat kita membelah buah, misalkan apel kita belah dua, kita letakkan misalkan setengah jam, 1 jam, maka yang tadinya apel ini permukaannya putih berubah menjadi kecoklatan, lama-lama menjadi semakin gelap ya seperti ini. Ini menandakan bahwa telah terjadi perubahan kimia, telah terjadi reaksi kimia di dalam apel ini ya. Tuh, kemudian baju
pakaian kita baru, kemudian sebulan, 2 bulan, setahun cuci kering pakai, nah berubah bajunya menjadi warnanya lebih pudar. Nah, warna lebih pudar ini adalah menandakan telah terjadi reaksi kimia, telah terjadi perubahan kimia yang terjadi pada pakaian kita. Kemudian, ciri yang kedua, terjadi perubahan suhu. Ya, kalau suhu berubah, itu berarti menandakan telah terjadi perubahan kimia. Contoh, pembakaran kertas. Pada proses kertas kita bakar, di situ kan suhunya berubah. Yang tadinya tidak panas menjadi panas. Nah, perubahan suhu ini adalah salah satu ciri reaksi kimia, ciri perubahan kimia. Makanya tadi juga disebutkan bahwa proses pembakaran adalah salah satu proses kimia. Kemudian terbentuk endapan. Ciri perubahan kimia yang selanjutnya yaitu terbentuk endapan. Nah, misalkan ketika dalam suatu larutan ini kita diamkan, maka larutan tersebut lama-lama ada bagian yang mengendap. Ini disebut bahwa kita bisa simpulkan bahwa di dalam larutan ini ada terjadi reaksi kimia, terjadi perubahan kimia. Beda dengan ketika kita melarutkan garam di dalam air tadi. Kalau garamnya itu memang larut semua, kita diamkan sehari, 2 hari, 3 hari pun tidak akan terjadi endapan, makanya tidak disebut perubahan kimia. Nah, itu kemudian yang terakhir, terbentuk gelembung gas. Salah satu ciri reaksi kimia adalah juga salah satunya adalah timbul gelembung gas. Contohnya kalau kita terjadi proses pembakaran, di situ juga ada gas yang timbul, itu adalah salah satu ciri perubahan kimia. Nah, untuk perubahan materi, perubahan fisika, perubahan kimia sudah kita bahas. Maka untuk pertemuan kali ini 3 bahasan sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.